I walk with you wherever you go. Through tears and joy, your promises Salve. Di sini saya akan coba untuk menjawab beberapa komen yang ada di video saya. Dan ini komennya sangat super sekali dan dia butuh jawaban dari saya pribadi. Jadi di sini saya akan coba untuk menjawab komen dari teman kita namanya @Andrea Aspresetia ya 3213. Terima kasih jawabannya katanya kan. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang ada tertulis di Perjanjian Lama yang melakukan poligami atau punya istri lebih dari satu? Bahkan Abraham punya istri yaitu Sarah dan Hagar. Juga nabi-nabi yang lainnya punya beberapa istri ya atau gundik. Oke. Apakah ini bisa dikatakan kehendak bebas atau memang kehendak Tuhan? Bagaimana pencerahannya? Tuhan memberkati. Kemudian satu lagi pertanyaannya. Apakah orang Kristen boleh percaya hukum karma? Bagaimana bila dikaitkan dengan peristiwa yang tertulis di Alkitab, yang mana ada seorang anak dilahirkan dalam keadaan buta matanya? Lalu ada yang bertanya kepada Tuhan, apakah ini terjadi karena kesalahan anak tersebut atau kedua orang tuanya? Kemudian Tuhan katanya bukan kesalahan anak itu maupun salah kedua orang tuanya. Tolong dijelaskan sebab saya pernah dengar ada hamba Tuhan pendeta yang mengatakan berlaku hukum tabur tuai. Terima kasih penjelasannya. Tuhan memberkati. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan menjawab pertanyaan dia yang sebelumnya agar bisa nyambung. Memang sih dia berkomen itu kepada Elia Miron ya. Elia Miron, lewat kesempatan ini saya mau bertanya beberapa hal. Di antaranya adalah satu, bolehkah orang Kristen percaya sial atau apes? Yang kedua, apa perbedaan nasib dan takdir? Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mencoba menjawab ini dulu, lalu kemudian pertanyaan yang tadi ya, karena ini akan nyambung nantinya. Sebelumnya saya sudah membalas ini, jadi di komen saya menjelaskan seperti ini ya. Kita orang Kristen itu tidak percaya sial atau apes ya. Saya berbicara dengan konsep iman Katolik ya. Maaf bila ada beda pendapat dengan iman Protestan yang lain. Jadi kalau kami ya, atau saya pribadi lah ya, lebih enak ya. Saya pribadi itu tidak percaya akan adanya sial atau apes. Kita juga tidak percaya akan yang namanya nasib dan takdir. Dan apa perbedaannya nasib dan takdir itu hampir-hampir sama aja. Jadi seperti ini, kenapa kita kadang-kadang suka sial atau apes ya? Jadi bila kita melakukan segala sesuatu, ada baiknya kita ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena bila kita melakukan sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri, pasti ujung-ujungnya itu akan tidak bagus. Contoh sangat simpelnya seperti inilah. Waktu keluar rumah, kita lupa berdoa. Misalnya kita mau pergi nih, mau pergi pelayanan di suatu tempat, jarak dari rumah kita ke tempat pelayanan kita itu sekitar 15 kiloan lah. Ya, berarti 40 menitan lah ke sana atau 1 jam kalau tidak macet ya. Seharusnya yang benar itu kita minta pertolongan Tuhan. Dalam perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat pelayanan itu diberi kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari segala-segala yang tidak kita ingini karena kita mau pelayanan di sana. Jadi kita bawa dalam doa supaya segala sesuatunya itu dilancarkan. Kalau kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, apalagi di saat kita pelayanan, itu yakin dan percaya Tuhan akan membentengin kita ya, mentameng kita dari segala gangguan oleh yang tidak suka kepada kita, contohnya para iblis. Makanya kita itu suka dicobain segala sesuatunya. Tapi kalau kita
mengandalkan kekuatan kita sendiri, yakin dan percaya pasti kita akan ketemu yang namanya sial atau apes. Contohnya ya, kita tadi mau pelayanan kan, tapi kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak berdoa atau gimana gitu. Dalam perjalanan misalnya kita entah naik motor atau mobil ya, tiba-tiba bannya kempes ya. Atau adalah hal-hal yang membuat kita terhalang ke sana. Gitu. Terhalang ke sana, tapi memang nanti ujung-ujungnya kita akan sampai juga ke sana. Tapi tidak tepat waktu atau bisa-bisanya kita tidak akan sampai ke sana. Gitu loh. Gara-gara permasalahan yang tadi saya bilang. Misalnya ya, banyak kempes, jadi harus ditambal dulu gitu kan, karena kenapa aku segala macam ya. Apalagi kalau situasinya kita perjalanan malam ke sana, kita mau nambal di mana, gitu kan? Kita mau perbaikinya di mana, bengkel di mana, gitu. Apalagi di Indonesia ini bengkel itu malam-malam itu jarang sekali ada yang buka. Kalau siang pun ada resikonya juga ya. Misalnya kita banyak kempes ini, kita cari-cari, di mana bengkel ini, gitu kan? Karena kita tidak tahu di mana bengkel. Nyari itu butuh yang namanya waktu juga, sedangkan kita mau pelayanan ke suatu tempat pasti telat gitu kan, atau ujung-ujungnya kita tidak jadi. Itu yang namanya sial atau apes ya. Yang kedua, perbedaan nasib dan takdir ya. Kami seorang Kristen itu tidak percaya sama takdir atau nasib ya. Karena manusia itu diberikan oleh Tuhan itu kehendak bebas ya. Jadi kita itu misalnya kan ada orang bilang, ini mah sudah takdirnya mati gitu kan. Dia mah sudah takdirnya cerai. Dia mah udah nasibnya begitu, begini. Kami orang Kristen itu tidak percaya akan hal demikian, karena kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Ya. Jadi kita yang memilih perjalanan kita. Tuhan itu hanya memberkati pilihan kita gitu. Memberkati pilihan kita. Walaupun terkadang Tuhan itu sudah ngasih pilihan gitu, pilihan terbaik. Ini masalah kehendak bebas ini. Makanya kita harus sinkron sama Tuhan ya. Harus dekat sama Tuhan supaya kita tahu mana pemberian Tuhan, mana pemberian iblis. Karena jangan salah loh. Pemberian iblis ini juga kadang-kadang menguntungkan buat kita juga, walaupun ujung-ujungnya menjerumuskan gitu ke dalam dosa. Tapi awalnya menguntungkan, mengasihkan gitu. Karena iblis itu menawarkan yang enak-enak gitu. Kalau Tuhan tidak pernah menawarkan yang enak-enak. Tuhan itu mengatakan, ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Begitu. Jadi berat memang jadi seorang Kristen ini. Ya. Jadi kita itu tidak percaya takdir ya. Tapi kita secara tidak sadar kita itu sudah terdoktrin oleh agama tetangga kita yang mengatakan ya, kita dari lahir itu sudah ditakdirkan. Apakah kita kaya, miskin, atau kita begini, atau kita begitu, matinya kita kapan, begini, begono. Gitu. Kita sudah ditakdirkan, sudah disuratkan. Gitu. Jadi kita tidak bisa menghindar akan itu. Nah, karena kita di sini minoritas, kita suka mendengar mungkin ada ceramah-ceramah di masjid. Nah, kita itu tanpa sadar kita dengarin juga. Memang saya juga kadang-kadang suka dengarin juga ceramah-ceramah orang. Dan kadang-kadang orang tersebut yang mendengarkan itu tidak disadari dia terdoktrin tentang itu. Apalagi yang ini yang saya sangat tidak suka ya. Contohnya seperti ini ya. Ada orang bilang jodoh di tangan Tuhan, kata teman-teman orang ya, orang sebelah atau kita lah yang sudah terdoktrin. Kalau pendapat saya pribadi ya, banyak orang ya mengatakan jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Orang-orang membilang jodoh di tangan Tuhan. Nah, maksudnya mereka adalah ya, jodoh kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Siapa pasangan kita,
siapa anak kita, dan lain-lainnya. Ya. Kalau saya pribadi ya, apa percaya tentang itu? Kenapa saya bilang demikian? Ya, kalau memang kita sudah ditakdirkan, sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan teman-teman yang tidak menikah? Gitu. Bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak menikah, yang dia belum menemukan jodohnya, gitu kan? Karena ada orang ngomong itu, iya dia mah udah umur 35 tahun, udah umur 40 tahun, masa cewek belum menikah? Emang jodohnya nggak ada ya? Gitu. Oh, berarti dia sudah ditakdirkan tidak punya jodoh. Bukan. Sekali lagi saya katakan, ya, manusia diberi kehendak bebas. Manusia yang menentukan pilihan pasangan hidup kita siapa. Tuhan itu hanya memperkenalkan kita kepada cewek-cewek atau cowok-cowok, ya, yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan itu sudah memperkenalkan, ini ada cewek gini, ini ada cowok kenalan gini, ya. Tapi kan semua keputusan itu di kita, bukan di Tuhan. Tuhan hanya memperkenalkan, ya. Makanya ada baiknya kalau milih pasangan itu kita doa kepada Tuhan, kita minta yang terbaik kepada Tuhan. Nah, misalnya kita sudah ketemu pun, ya, kita doa lagi tuh, minta petunjuk dari Tuhan juga gitu. Apakah benar, ya, si doi ini pasangan kita nanti seumur hidupnya? Keputusan itu tetap di tangan kita, bukan di tangan Tuhan, ya. Beda dengan para nabi, ya. Nanti saya jelaskannya tentang itu, ya. Beda. Kalau para nabi ada yang sudah ditetapkan sama Tuhan, ya. Kalau misalnya yang ditetapkan sama Tuhan itu tidak bakalan bercerai seumur hidupnya, ya. Kalau ditetapkan sama Tuhan, ya, itu kita minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, tolong, apakah benar dia ini. Nanti Tuhan akan menjawab, benar. Itu yang sudah aku tetapkan kepadamu, bahwa dialah pendamping hidupmu. Itu kalau yang ditetapkan oleh Tuhan. Beda dengan yang tidak, kita tidak minta petunjuk dari Tuhan, beda. Kita yang milih sendiri. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya, biar tahu ya perbedaannya ya. Nasib perjodohan segala macam atau takdir gitu, itu bukan takdir buat kita, itu pilihan kita sendiri. Kenapa ya? Karena begini, pengalaman saya waktu saya mau menikah ya, kita di Katolik ada pembelajaran ya pranikah. Sebelum kita menikah ada pelajaran dulu ya. Kalau di Katolik itu namanya kanonik. Jadi kita sebelum kita menikah kita harus menerima kanonik dulu. Itu pembelajarannya itu bisa 6 bulan lamanya ya. Atau ya tergantung sih. Kalau misalnya dia terlalu sibuk banget, dia waktunya cuma gini. Itu biasanya dikasih dispensasi sama gereja menurut situasinya ya teman-teman ya. Jangan berbohong gitu kan. Gitu. Kayak saya ada pembelajaran selama 6 bulan itu. 6 bulan 4 bulan ya, saya juga lupa ya. Jadi intinya waktu saya belajar kanonik itu, di situ kita dijelaskan gitu. Dan kita dimantapkan lagi tuh. Apakah benar pasangan kita ini yang akan bersama kita seumur hidupnya? Kita dikuatkan lagi di situ. Makanya terkadang orang kalau ngikut kanonik ini ada kebimbangan juga gitu. Dan ada juga kasus setelah orang kanonik dia tidak jadi menikah. Ada seperti itu ya. Karena kita dikasih pelajaran tentang pernikahan, tentang pasangan, apakah benar pasangan kita ini begitu. Ada juga beberapa teman kita yang waktu kanonik ya, atau selesai kanonik ya, dia langsung batal menikah sama pasangannya. Itu tadi, pembelajaran itu penting ya, karena kembali lagi pilihan itu ada di tangan kita, karena kita dikasih Tuhan itu ya kehendak bebas. Kita bebas mau ngapain aja, kita bebas memilih ya. Bagi orang yang misalnya dia tahu baik buruk tapi tetap aja dia melakukan keburukan gitu kan, itu kan kehendak dia sendiri, kehendak bebas. Seperti itu teman-teman ya. Itulah perbedaannya semua ya. Nah, ini sudah saya jawab ya, supaya pertanyaan awal tadi itu akan nyambung.
Nanti kita akan lanjut di part 2-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 2. See ya.